Ancaman bagi para pencari ilmu oleh Nai Baiskara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang menuntut ilmu yang seharusnya untuk mencari ridho Allah, namun ia tidak menuntutnya kecuali untuk mencari dunia, maka pada hari kiamat ia tidak akan mendapatkan bau surga. Hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Dawud, dan Imam Ahmad. Mencari ilmu merupakan aktivitas yang terpuji lagi mulia. Banyak sekali ayat-ayat yang memuji bagi mereka yang melakukan aktivitas ini. Begitupun dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang kewajiban mencarinya, keutamaan para pencarinya, dan ganjaran yang diberikan Allah bagi hambanya yang rela berlelah-lelah menuntut ilmu hanya untuk menggapai ridhonya. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Menuntut ilmu agama menjadi kewajiban yang harus diprioritaskan dari mencari ilmu selainnya. Pasalnya, dengan mencari dan belajar ilmu agama, maka seseorang akan memahami apa yang harus dilakukannya sebagai hamba untuk meraih ridho Robnya. Dengan ilmu itu, ia akan mampu mencegah dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan agama atau bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, dengan ilmu yang sama, ia akan mampu menjalani segala perintah Allah yang telah diwajibkan baginya dan dicontohkan Rasulullah untuknya. Ilmu yang seseorang cari kemudian ia mengajarkannya kembali pada orang lain menjadi sedekahnya yang paling utama dibandingkan sedekah dengan harta. Karena bila kita mengajarkan ilmu, terutama ilmu agama pada orang lain, maka itu berarti kita sedang menanam suatu amal yang sifatnya muta'addi, ilmu yang dapat berkembang. Maksudnya adalah ilmu tersebut akan bermanfaat bagi banyak orang, bukan hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri sebagai pemilik yang telah mengajarkan ilmunya. Namun, selain terdapat keutamaan dan balasan surga bagi para penuntut ilmu, ada pula ancaman yang disematkan di pundak-pundak mereka. Hal ini berkaitan dengan niat yang diselipkan ketika menuntut ilmu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah mengungkapkan bahwa para pencari ilmu yang niat mencari ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi bertujuan untuk mendapatkan kenikmatan dunia, maka ia tidak akan mencium wewangi surga. Lebih dari itu, ia tidak akan dapat masuk dan melihat keindahan dan keelokan surga. Sungguh, ini ancaman yang berat bagi para pencari ilmu. Sebagai muslim dan orang yang berilmu, sudah menjadi kewajibannya untuk menyampaikan kembali ilmu yang dititipkan kepadanya. Terlebih lagi bila ada orang yang bertanya perihal agama, karena bisa jadi penjelasannya akan memberikan secercah pemahaman pada orang tersebut, sehingga mampu mencegahnya melakukan kesesatan dan kemaksiatan. Sebaliknya, bila ia diam dan tidak mau menerangkan apa yang ia pahami, maka dikhawatirkan orang yang bertanya tadi akan terjerumus ke dalam dosa. Ia akan tergelincir dalam kubangan maksiat tanpa memahami apa yang ia perbuat adalah kesalahan yang fatal. Karena itulah, Allah tidak menyukai orang yang sengaja menyembunyikan ilmunya dan kelak ia akan mendapatkan siksaan yang pedih. Orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya diumpamakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaikan lilin yang memberikan penerangan pada sekitarnya, tetapi membakar dirinya sendiri. Sungguh merugi orang yang terkategori kelompok seperti ini. Maka dari itu, luruskan selalu niat kita kala berjuang mencari ilmu. Jangan sampai niat kita menyimpang dari niat awal kita di jalan ini. Berikanlah penjelasan dengan gamblang bila ada yang menanyakan sesuatu terkait perihal agama ini. Jangan sedikit pun kita coba sembunyikan, karena kewajiban orang yang berilmu adalah menyampaikan apa yang ia pahami pada yang lain, walaupun yang ia tahu hanyalah satu ayat. Selain itu, agama Islam mengajarkan bahwa ilmu itu lil amal, artinya setiap ilmu Islam yang didapat dan dipahami haruslah diterapkan oleh kita. Karena Islam adalah agama yang praktis, semua hukum-hukum di dalamnya ada tata cara penerapannya. Semoga kita terhindar dari sikap para pencari ilmu yang mendapat ancaman dari Allah. Wallahu a'lam.